Selamat datang di channel Berita Suara. Sebelum menonton video ini alangkah baiknya subscribe dan like channel ini terlebih dahulu. Semoga yang subscribe dan like channel ini diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya serta lancar rezekinya. Amin. Terima kasih. Pada tanggal 20 Maret tahun 2025, Dewan Perwakilan Rakyat DPR resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Revisi ini mencakup beberapa perubahan signifikan yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Perubahan utama dalam UU TNI. 1. Penempatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil. Salah satu perubahan krusial adalah terkait pasal 47, yang memungkinkan prajurit TNI aktif menduduki jabatan di 14 kementerian lembaga sipil tertentu tanpa harus pensiun atau mengundurkan diri. Institusi tersebut meliputi kementerian, lembaga yang membidangi koordinasi politik dan keamanan, pertahanan, intelijen negara, siber, sandi negara, dan beberapa lainnya. 2. Perpanjangan usia pensiun. Revisi pasal 53 mengatur perpanjangan batas usia pensiun bagi prajurit TNI. Bintara dan Tamtama kini pensiun pada usia maksimal 55 tahun, perwira hingga pangkat kolonel pada 58 tahun, perwira tinggi bintang 1 pada 60 tahun, bintang 2 pada 61 tahun, dan bintang 3 pada 62 tahun. Khusus untuk perwira tinggi bintang 4, batas usia pensiun adalah 63 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. 3. Penambahan tugas pokok TNI. Terdapat penambahan tugas TNI dalam membantu upaya menanggulangi ancaman siber serta melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Reaksi publik. Pengesahan revisi UU TNI ini memicu berbagai reaksi dari masyarakat sipil, akademisi, dan mahasiswa. Banyak yang khawatir bahwa perubahan ini dapat membuka peluang kembalinya duifungsi TNI, di mana militer memiliki peran ganda dalam urusan sipil dan militer. Sejumlah demonstrasi terjadi di berbagai daerah, termasuk Yogyakarta dan Jakarta, menuntut pembatalan revisi tersebut karena dianggap mengancam supremasi sipil dan nilai-nilai demokrasi. Menteri Pertahanan menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk memberlakukan wajib militer atau mengembalikan duifungsi TNI. Beliau menekankan bahwa revisi ini bertujuan untuk menyesuaikan peran TNI dengan tantangan keamanan modern tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi. Meskipun demikian, sejumlah pihak tetap mengkritisi proses revisi yang dianggap kurang transparan dan terburu-buru, serta kurang melibatkan partisipasi publik secara luas. Mereka mendesak evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa perubahan tersebut tidak mereduksi supremasi sipil dan tetap sejalan dengan agenda reformasi. Dengan pengesahan ini, pemerintah dan DPR diharapkan dapat memberikan penjelasan yang komprehensif kepada publik mengenai implikasi dari perubahan UU TNI serta memastikan bahwa implementasinya tidak mengancam nilai-nilai demokrasi dan supremasi sipil yang telah dibangun selama era reformasi. Seiring dengan pengesahan revisi Undang-Undang TNI, gelombang kritik dari berbagai elemen masyarakat semakin menguat. Beberapa akademisi, aktivis HAM, dan organisasi masyarakat sipil menilai revisi ini sebagai langkah mundur bagi demokrasi di Indonesia. Kritik dan kekhawatiran publik. 1. Potensi kembalinya duifungsi TNI. Salah satu kritik utama adalah kemungkinan kembalinya konsep duifungsi TNI, yang sempat dominan pada era Orde Baru. Dengan diizinkannya prajurit aktif untuk menduduki jabatan di kementerian dan lembaga sipil tertentu, ada kekhawatiran bahwa militer akan kembali memiliki pengaruh besar dalam urusan pemerintahan, yang berpotensi mengancam supremasi sipil. 2. Minimnya partisipasi publik dalam proses revisi. Beberapa pakar hukum menilai bahwa proses revisi UU TNI dilakukan secara tertutup dan terburu-buru tanpa melibatkan partisipasi publik yang memadai. Ketua Konstitusi dan Demokrasi Kode Inisiatif, Ferry Junaidi, menyatakan bahwa revisi ini tidak melalui kajian akademik yang komprehensif dan kurang mendapat masukan dari berbagai pihak, termasuk akademisi dan aktivis sipil. 3. Konflik kepentingan dan profesionalisme TNI. Beberapa analis pertahanan menilai bahwa dengan diizinkannya prajurit aktif menduduki jabatan sipil, ada risiko terganggunya profesionalisme TNI. Seharusnya, prajurit aktif fokus pada tugas utama pertahanan negara, bukan terlibat dalam administrasi pemerintahan. 4. Perpanjangan masa dinas perwira tinggi. Perpanjangan usia pensiun hingga 63 tahun untuk perwira tinggi berbintang 4 juga dipertanyakan.
Beberapa pihak menganggap kebijakan ini dapat menghambat generasi di dalam tubuh TNI dan berpotensi mempertahankan elit militer tertentu dalam jangka waktu yang lebih lama. Tanggapan pemerintah dan DPR. Di tengah gelombang kritik, Menteri Pertahanan menegaskan bahwa revisi ini tidak bertujuan untuk menghidupkan kembali dui fungsi TNI. Beliau menyatakan bahwa keterlibatan TNI di institusi sipil tertentu hanya untuk meningkatkan koordinasi dalam bidang keamanan dan pertahanan nasional. Ketua Komisi DPR juga membantah bahwa revisi ini dilakukan secara tertutup. Ia menegaskan bahwa pembahasan revisi UU TNI telah melalui berbagai tahapan, termasuk rapat dengar pendapat dengan akademisi dan pakar militer. Namun, respons pemerintah dan DPR belum cukup meredam kekhawatiran publik. Demonstrasi masih berlangsung di berbagai kota, dan beberapa kelompok masyarakat berencana mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk menggugat beberapa pasal dalam revisi UU TNI. Apa selanjutnya? Dengan revisi ini telah resmi disahkan, tantangan terbesar adalah implementasinya. Beberapa organisasi masyarakat sipil telah menyatakan bahwa mereka akan terus mengawasi kebijakan ini untuk memastikan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengancam demokrasi. Di sisi lain, banyak yang berharap pemerintah dapat membuat aturan turunan yang lebih jelas untuk mengatur keterlibatan TNI dalam jabatan sipil agar tidak bertentangan dengan prinsip supremasi sipil dan profesionalisme militer. Bagaimana menurut Anda? Apakah revisi UU TNI ini merupakan langkah maju untuk penguatan pertahanan nasional, atau justru ancaman bagi demokrasi? Arah perdebatan, keamanan vs. demokrasi. Revisi Undang-Undang TNI telah membuka perdebatan yang semakin tajam antara dua kepentingan besar, keamanan nasional dan demokrasi. Di satu sisi, pemerintah berargumen bahwa revisi ini diperlukan untuk memperkuat peran TNI dalam menghadapi ancaman baru, seperti perang siber, terorisme lintas negara, dan ketegangan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik. Namun, di sisi lain, kelompok masyarakat sipil melihat ini sebagai potensi ancaman terhadap supremasi sipil dan reformasi militer yang telah diperjuangkan sejak 1998. 1. Potensi peluang dan risiko. A. Peluang, penguatan pertahanan negara. Pendukung revisi ini menekankan bahwa TNI saat ini menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan era sebelumnya. Beberapa alasan utama yang diajukan. Ancaman siber dan intelijen modern. Perang tidak lagi hanya berbentuk konvensional, tetapi juga melibatkan serangan siber dan perang informasi. Revisi ini memungkinkan TNI berperan lebih aktif dalam melindungi keamanan siber nasional. Koordinasi lebih baik antara TNI dan institusi sipil. Dengan diperbolehkannya prajurit TNI aktif menduduki jabatan di kementerian, lembaga tertentu, koordinasi dalam bidang keamanan dan pertahanan bisa lebih efektif. Kemampuan tanggap darurat yang lebih cepat. Dengan keterlibatan langsung dalam beberapa sektor pemerintahan, TNI bisa lebih cepat merespons bencana alam, konflik sosial, atau ancaman keamanan lainnya. B. Risiko, militerisasi pemerintahan dan kemunduran demokrasi. Di sisi lain, para penentang revisi menganggap bahwa dampak negatifnya lebih besar daripada manfaatnya. Beberapa kekhawatiran utama adalah ancaman terhadap supremasi sipil. Salah satu prinsip utama demokrasi adalah supremasi sipil, di mana institusi militer berada di bawah kontrol sipil. Dengan masuknya prajurit aktif dalam jabatan sipil, ada risiko meningkatnya pengaruh militer dalam pemerintahan. Kurangnya akuntabilitas. Militer memiliki sistem komando yang berbeda dengan birokrasi sipil. Jika pejabat sipil dari kalangan militer tidak tunduk pada mekanisme pengawasan yang jelas, bisa muncul masalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan kebijakan. Kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Beberapa pengamat khawatir bahwa revisi ini bisa dimanfaatkan oleh kelompok tertentu dalam militer untuk memperkuat pengaruh politiknya, seperti yang terjadi di masa lalu. 2. Gelombang penolakan, unjuk rasa dan gugatan hukum. Sejak pengesahan revisi UU TNI, berbagai elemen masyarakat mulai bergerak untuk menentangnya. Demonstrasi di berbagai kota, sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok pro-demokrasi menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan beberapa kota lainnya. Mereka menuntut DPR untuk mencabut revisi ini atau setidaknya meninjau kembali pasal-pasal yang kontroversial. Petisi dan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Sejumlah kelompok masyarakat sipil telah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk menggugat beberapa pasal dalam revisi UU TNI yang dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi dan reformasi militer.
Tekanan dari akademisi dan aktivis HAM. Para akademisi dari berbagai universitas di Indonesia telah mengeluarkan pernyataan sikap yang mengecam revisi ini. Mereka menilai bahwa perubahan ini dilakukan tanpa kajian akademik yang matang dan dapat menjadi preseden buruk bagi demokrasi Indonesia. 3. Respons pemerintah, berusaha menenangkan publik. Di tengah kontroversi yang berkembang, pemerintah mulai melakukan serangkaian langkah untuk meredakan ketegangan. Pernyataan Presiden menegaskan bahwa tidak ada niat untuk mengembalikan duifungsi TNI dan bahwa revisi ini hanya bertujuan untuk memperkuat pertahanan negara. Namun, ia juga membuka kemungkinan untuk melakukan revisi lanjutan jika memang diperlukan. Komitmen untuk transparansi, pemerintah berjanji akan membuat aturan turunan yang lebih jelas untuk memastikan bahwa keterlibatan TNI dalam jabatan sipil tetap berada dalam batas-batas yang sesuai dengan prinsip demokrasi. Dialog dengan masyarakat sipil, beberapa pejabat tinggi mulai melakukan pertemuan dengan organisasi masyarakat sipil untuk membahas kekhawatiran mereka dan mencari solusi yang lebih seimbang. Kesimpulan, babak baru dalam hubungan sipil-militer. Pengesahan revisi UU TNI bisa menjadi titik balik dalam hubungan sipil-militer di Indonesia. Jika tidak dikelola dengan baik, revisi ini berpotensi mengundang ketegangan politik dan merusak reformasi militer yang telah berjalan selama lebih dari 2 dekade. Namun, jika pemerintah benar-benar serius dalam menerapkan mekanisme kontrol dan akuntabilitas yang ketat, revisi ini bisa menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan keamanan modern. Pertanyaannya sekarang, apakah pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara penguatan pertahanan dan perlindungan demokrasi? Apa pendapat Anda? Apakah revisi UU TNI ini lebih banyak membawa manfaat atau justru ancaman bagi demokrasi? 4. Prospek ke depan, tantangan implementasi dan pengawasan. Dengan pengesahan revisi UU TNI, tantangan terbesar adalah bagaimana aturan ini diimplementasikan tanpa mengganggu keseimbangan antara militer dan pemerintahan sipil. Sejumlah skenario bisa terjadi dalam beberapa bulan dan tahun mendatang. A. Skema pengawasan yang diperlukan. Jika pemerintah ingin membuktikan bahwa revisi ini tidak akan mengarah pada kembalinya duifungsi TNI, beberapa langkah pengawasan harus diterapkan. 1. Penerbitan peraturan pemerintah PP yang ketat. Pemerintah harus segera menerbitkan PP sebagai aturan pelaksana untuk memperjelas batasan peran prajurit TNI di jabatan sipil. Harus ada mekanisme kontrol yang memastikan keterlibatan militer tetap dalam koridor kepentingan nasional, bukan kepentingan politik. 2. Komisi Pengawasan Militer dan Sipil. Beberapa aktivis HAM mengusulkan pembentukan lembaga independen yang mengawasi implementasi revisi UU TNI. Komisi ini bisa beranggotakan perwakilan sipil, akademisi, serta perwira aktif dan pensiunan TNI untuk memastikan transparansi dalam penerapan kebijakan. 3. Parlemen sebagai pengawas utama. DPR memiliki peran besar dalam mengontrol implementasi UU ini, terutama Komisi I yang membidangi pertahanan dan keamanan. Mereka harus lebih aktif melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang melibatkan prajurit aktif di jabatan sipil. B. Tantangan yang bisa muncul. Meski revisi UU telah disahkan, ada beberapa kendala yang bisa memperumit pelaksanaannya. 1. Potensi perebutan jabatan sipil oleh prajurit TNI aktif. Jika tidak diatur dengan jelas, penempatan prajurit TNI dalam jabatan sipil bisa menciptakan gesekan dengan aparatur sipil negara ASN yang merasa posisinya tergeser. Ini berpotensi menimbulkan konflik dalam birokrasi. 2. Kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa pengawasan ketat, ada kemungkinan jabatan sipil yang diisi oleh prajurit TNI aktif bisa digunakan untuk kepentingan tertentu, baik secara politis maupun ekonomi. 3. Kritik dari masyarakat internasional. Revisi UU ini juga bisa menjadi sorotan dunia internasional. Organisasi HAM global dan negara-negara sahabat mungkin melihatnya sebagai kemunduran demokrasi di Indonesia, yang bisa berdampak pada kerjasama di bidang pertahanan dan diplomasi. 5. Arah politik dan reaksi pemilu 2029. Salah satu dampak jangka panjang yang perlu diperhitungkan adalah bagaimana revisi ini akan mempengaruhi lanskap politik Indonesia menjelang pemilu 2029. Beberapa skenario yang mungkin terjadi. 1. Militer menjadi faktor politik yang lebih kuat. Jika keterlibatan TNI dalam birokrasi semakin luas, ada kemungkinan bahwa peran militer dalam politik akan kembali meningkat. Ini bisa memunculkan calon presiden atau pejabat tinggi dari kalangan militer yang lebih dominan dalam kontestasi politik.
2. Mobilisasi suara pro-demokrasi. Di sisi lain, revisi UU TNI juga bisa menjadi pemicu mobilisasi suara bagi kelompok pro-demokrasi yang menolak dominasi militer. Ini bisa mempengaruhi dinamika politik dan membuat isu supremasi sipil menjadi topik utama dalam pemilu mendatang. 3. Kompromi antara militer dan sipil. Jika pemerintah berhasil menerapkan sistem pengawasan yang efektif, ada kemungkinan revisi ini justru menciptakan keseimbangan baru antara militer dan pemerintahan sipil, di mana TNI tetap memiliki peran strategis tanpa mengancam demokrasi. Kesimpulan, babak baru dalam hubungan militer-sipil. Revisi UU TNI telah membuka era baru dalam hubungan antara militer dan pemerintahan sipil di Indonesia. Meskipun pemerintah menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk memperkuat pertahanan nasional, tantangan dalam implementasi tetap besar. Kunci keberhasilan revisi ini terletak pada pengawasan yang ketat, transparansi dalam implementasi, serta komitmen untuk menjaga demokrasi tetap berjalan. Jika tidak dikelola dengan baik, revisi ini bisa menjadi langkah mundur dalam reformasi militer. Namun, jika dikontrol dengan benar, ini bisa menjadi strategi baru dalam memperkuat pertahanan negara di era ancaman modern. Sekarang, semua mata tertuju pada bagaimana pemerintah akan menjalankan kebijakan ini dalam beberapa tahun ke depan. Bagaimana menurut Anda, apakah ada solusi terbaik agar revisi UU TNI bisa berjalan tanpa mengancam demokrasi? 6. Solusi dan rekomendasi, menjaga keseimbangan militer dan demokrasi. Agar revisi UU TNI tidak menjadi langkah mundur bagi demokrasi, tetapi tetap bisa memperkuat pertahanan negara, beberapa langkah strategis harus segera diambil. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan. A. Regulasi yang ketat dalam penempatan prajurit TNI di jabatan sipil. 1. Mekanisme seleksi ketat dan transparan. Harus ada aturan jelas tentang siapa yang berhak menduduki jabatan sipil dari kalangan prajurit TNI. Seleksi harus dilakukan secara ketat dan transparan, serta melibatkan Komisi DPR, lembaga sipil terkait, dan masyarakat sipil sebagai pengawas. 2. Batasan jabatan dan masa tugas. Jabatan yang boleh diisi prajurit TNI aktif harus benar-benar berkaitan dengan pertahanan dan keamanan nasional, seperti di Kementerian Pertahanan dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Masa tugas prajurit di jabatan sipil harus dibatasi, misalnya maksimal 3-5 tahun, dan setelahnya harus kembali ke institusi militer. 3. Larangan untuk berpolitik. Prajurit TNI aktif yang bertugas di jabatan sipil harus dilarang terlibat dalam aktivitas politik, baik langsung maupun tidak langsung. Jika mereka ingin terjun ke dunia politik, mereka harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari militer. B. Penguatan pengawasan oleh lembaga sipil dan DPR. 1. Mekanisme audit dan laporan berkala. Setiap prajurit TNI yang ditempatkan di jabatan sipil harus memberikan laporan kinerja berkala yang bisa diaudit oleh lembaga sipil independen. Laporan ini harus dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi. 2. Komisi Pengawasan Militer Sipil. Harus ada lembaga pengawas independen yang terdiri dari akademisi, masyarakat sipil, dan pensiunan militer untuk memastikan bahwa revisi UU TNI tidak disalahgunakan. Lembaga ini bisa berfungsi untuk mengevaluasi dampak revisi UU TNI dan memberikan rekomendasi perbaikan jika ditemukan penyimpangan. 3. DPR harus lebih aktif dalam fungsi pengawasan. Komisi DPR harus lebih ketat dalam mengawasi implementasi revisi UU TNI. Mereka bisa menggelar rapat evaluasi berkala dengan Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI. Jika ditemukan pelanggaran, DPR harus segera memanggil pejabat terkait dan meninjau kembali aturan yang ada. C. Reformasi militer yang berkelanjutan. 1. Meningkatkan profesionalisme TNI. Fokus utama TNI tetap harus pada pertahanan negara. Oleh karena itu, anggaran pertahanan harus lebih diarahkan untuk meningkatkan pelatihan, teknologi, dan modernisasi alutsista. Reformasi militer juga harus terus diperkuat, termasuk memperjelas batasan peran TNI dalam urusan sipil. 2. Memperkuat pendidikan demokrasi bagi prajurit TNI. Setiap prajurit TNI, terutama yang berpotensi ditempatkan di jabatan sipil, harus mendapatkan pelatihan tentang nilai-nilai demokrasi, supremasi sipil, dan hak asasi manusia. Ini penting untuk memastikan bahwa mereka tetap bekerja dalam koridor demokrasi dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. 3. Mempercepat generasi di TNI. Dengan adanya perpanjangan usia pensiun,
harus ada skema yang jelas untuk memastikan bahwa generasi di tubuh TNI tetap berjalan dengan baik. Jangan sampai revisi UU TNI justru menghambat karir prajurit muda yang potensial. 7. Menguji revisi UU TNI di Mahkamah Konstitusi. Sejumlah organisasi masyarakat sipil telah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menantang beberapa pasal dalam revisi UU TNI yang dianggap bermasalah. Beberapa kemungkinan hasil dari uji materi ini antara lain. 1. MK menolak gugatan. Jika MK menilai bahwa revisi ini tidak bertentangan dengan konstitusi, maka implementasi UU TNI akan tetap berjalan tanpa perubahan besar. Namun, tetap akan ada tekanan dari masyarakat sipil agar pengawasannya diperketat. 2. MK mengabulkan sebagian gugatan. MK bisa saja membatalkan beberapa pasal yang dianggap berpotensi mengancam demokrasi, misalnya penempatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil tanpa mekanisme kontrol yang jelas. Jika ini terjadi, DPR dan pemerintah harus kembali merevisi UU tersebut agar lebih sesuai dengan prinsip demokrasi. 3. MK membatalkan UU secara keseluruhan. Jika MK menilai bahwa revisi ini bertentangan dengan konstitusi secara fundamental, maka UU ini bisa dibatalkan seluruhnya dan pemerintah harus menyusun revisi yang baru. Keputusan MK nantinya akan menjadi penentu arah reformasi militer dan hubungan sipil-militer di Indonesia. Kesimpulan, mampukah Indonesia menjaga demokrasi? Pengesahan revisi UU TNI telah membuka babak baru dalam politik dan keamanan Indonesia. Pemerintah beralasan bahwa revisi ini diperlukan untuk menghadapi ancaman modern, sementara kelompok pro-demokrasi khawatir bahwa ini adalah langkah mundur yang bisa mengancam supremasi sipil. Keberhasilan revisi ini akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mengimplementasikannya dan seberapa kuat pengawasan dari masyarakat sipil serta parlemen. Jika diterapkan dengan hati-hati dan transparan, revisi ini bisa menjadi alat yang memperkuat pertahanan nasional. Namun, jika pengawasannya lemah, bukan tidak mungkin revisi ini akan membuka jalan bagi kembalinya dominasi militer dalam pemerintahan. Sekarang, bola ada di tangan pemerintah, DPR, dan masyarakat. Apa langkah selanjutnya yang harus diambil? Apakah Indonesia siap menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan demokrasi?